di Core Gathering adalah seperti mengevaluasi kinerja saya dari tahun ke tahun gitu Pak. Jadinya mungkin dan seperti belajar dari awal. Ketika saya ikut Core Gathering, dari materi pertama terkait state mental, membuat saya berpikir bahwasanya orang kaya itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bahwasanya perlu kesadaran diri bahwasanya kita harus punya state mental yang seperti orang kaya. Ketika kita mengharapkan kaya tapi diri kita ini tidak bermental kaya, yang kita dapatkan adalah sesuai dengan kapasitas diri kita. Dari materi yang kedua yaitu Bu Fitri, bagaimana pengusaha melihat terkait bisnis asuransi ini. Karena saya basicnya mungkin bukan pengusaha, dan akhirnya saya bahwasanya ingin mensponsori pengusaha bahwasanya bagaimana sih dari statementalnya, dari materinya Bu Fitri, ternyata pengusaha itu sangat penting memiliki asuransi karena asuransi itu bisa mengamankan aset dan diri beliau dari bencana keuangan. Terus yang ketiga dari Pak Andrianto bahwasanya berproseslah, maksudnya menghargai proses. Sangat betul, karena Pak Andrianto sendiri ketika tidak bisa bermain basket, akhirnya beliau menjadi mahir bermain basket itu melalui sebuah proses. Dan ketika kita tidak mau berproses, ya otomatis gagal lah, bukan gagal sih, tidak akan tercapai tujuan yang kita harapkan. Jadi kalau kita semakin konsisten untuk berproses, mungkin kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Itu dari Pak Andrianto. Terus Daniel, saya mendapatkan bahwasanya asuransi itu ternyata jualannya kalau kita tahu itu sebenarnya mudah. Tergantung kita gali kebutuhan orangnya, terus habis itu cara menawarinya dari sudut pandangnya, merasa bahwasanya gimana caranya orang itu butuh kita, bukan kita yang menawarkan. Terus dari Pak Anto Trihartono, saya mendapatkan bahwasanya gulungan sistem itu berjalan. Dari mulai gulungan leader, saya mengevaluasi diri saya bahwasanya saya tidak on system. Mungkin itu kesalahan saya, kenapa grup saya tidak besar dan tidak konsisten. Dan seperti itu feedback buat bumerang buat saya sendiri. Terus dari Pak Baru sendiri, memang benar Pak bahwasanya bisnis ini tidak ada bos. Tidak ada bosnya, kita bisa berjalan seenaknya sendiri. Kita tidak konsisten atau tidak konsisten ya terserah kita. Tapi ketika kita konsisten, komitmen dengan apa yang tujuan kita, mungkin kita akan segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari Pak Alam, saya melihat bahwasanya di Univision itu banyak strategi-strategi yang belum tentu diajarkan sama orang lain gitu loh Pak. Maksudnya dari di luar Univision. Dan bagaimana cara melihat 7 langkah, habis itu dari 3 prinsip dasar dan lain-lain. Terus kelewatan dari Pak Jo terkait follow up, dan sangat luar biasa sekali. Saya melihat bahwasanya saya banyak kesalahan dari follow up. Banyak saya prospek, habis itu tidak saya follow up. Nasabah-nasabah itu ternyata sebenarnya membutuhkan follow upnya kita, tapi kita abaikan saja sehingga jadinya dimakan angin lah istilahnya seperti itu. Dan mungkin saya tidak mau mengulang kejadian-kejadian seperti itu. Terus yang terakhir dari Pak Jenik, saya melihat bahwasanya saya akan bertahan di sini dan konsisten seperti apa yang dilakukan Pak Jenik, bahwasanya memberikan hatinya untuk Univision, memberikan semuanya untuk bagaimana teman-teman di Univision ini berkembang dan bergerak bersama-sama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.